Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as my friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of my life, Jesus. All my life You have been faithful. you always good, Lord. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kita berikan tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Boleh sambil sore-sore yang terbaik katakan Yesus baik, Yesus dahsyat. Dia tidak pernah berkesudahan kasih setianya, amin. Kami menyambut shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Yang siap beribadah dan memuji menyembah Tuhan katakan amin. Yang siap menerima lawatan Tuhan katakan saya. Lihat kiri kanan saudara, berikan jabat tangan dengan senyum yang terbaik, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Pastikan dengan senyuman yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara punya. Walaupun di dalam masker, pastikan tersenyum, amin. Bagikan kebaikan Tuhan, katakan dia Allah yang baik. Dia menyembuhkanku, dia menyediakan, dia Allah Immanuel, amin. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Kami mengundang sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita buka ibadah pagi siang ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Angkat kedua tangan kita dengan rasa bangga. Lord God, terima kasih. Terima kasih buat hari yang baru. Napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan kemurahan, kebajikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tidak mampu, tidak bisa rasanya kami menghitung kebaikan Tuhan. Terlalu banyak, bahkan yang tidak kami sadari. Terlalu banyak Tuhan, terima kasih. Dan biar di hari Sabat ini kami datang beristirahat di rumah Tuhan. Kami datang di GSJ Pajar Baru ini bukan semata-mata karena kami Tuhan orang Kristen, tetapi kami datang di tempat ini, kami mau rileks di dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau curhat, kami mau memuji kebesaran-Mu, mengatakan Tuhan terima kasih buat pertolongan Tuhan di waktu yang lampau. Dan kami imani pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di waktu-waktu ke depannya. Tidak akan pernah kami kekurangan akan hal tersebut. Sebelum kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami yang tidak luput dari dosa ini, kami mohon ampun di bawah kaki-Mu.
Sucikanlah kami, kuduskanlah kami, layakkanlah kami masuk dalam tahta kudus-Mu. Sebab kami percaya, kami menyembah Allah yang kudus, kami menyembah Allah yang tiada bercacat celah. So kami mau datang dengan penuh kerinduan, kami mau datang dengan penuh kekudusan. Dan Tuhan sendirilah yang menguduskan kami, memampukan kami, memanggil Kau Bapa, memanggil Kau Yesus, memanggil Kau Juru Selamat yang hidup. Dan digenapi ibadah pagi siang ini adalah ibadah yang menggenapi janji-janji Allah. Dan digenapilah ibadah pada pagi siang ini, Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Mujizat, kesembuhan, penuaian jiwa-jiwa, pemulihan keluarga demi keluarga, restorasi Pondok Daud ada di tempat ini. Kami declare di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu, kami siap bersekutu erat dengan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita sembah Dia. Mari masyurkan namanya yang ajaib. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang atasnya kami datang menyembah. Allah Immanuel, Allah besertaku, Allah yang menyembuhkanku. Terima kasih. Saudara bebas mengekspresikan cinta kasih-Mu pada Tuhan. Boleh saudara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat di hadirat Tuhan. Nikmati perkenanan-Nya. You are here, God. You moving in this place. You working in this place. Cinta kami, Kau cinta kami, tiada yang dapat dunia gantikan dari-Mu Tuhan. Oh Rabatan Ramasyade, Kau layak terima sembah, Kau layak terima pujian. Selama-lamanya Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang datang bersama keluarga demi keluarga. Mari datang unity, sembah, tinggikan. Jadikan Dia prioritas utama di dalam keluargamu, kehidupanmu. So, rasakan dan nikmati betapa kebaikan-kebaikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat, yang baik bagi Dia. Rasanya tepuk tangan kita kurang mengingat Dia dahsyat, Dia setia dalam hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Dikembalikan duduk di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Nikmati kasih setia Tuhan. Nikmati pertolongan Tuhan. Dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Kami nyatakan dengan sadar Yesus dahsyat. Selama kami hidup Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Layak Kau disembah, layak Kau disembah. Kaulah segalanya.
segalanya, segalanya. Tiada yang dapat melebihi selamanya Tuhan. Selama ku puji, ku sembah Yesus. Selama kami sanjung namamu, sanjung namamu. Selamanya, selamanya. Tekadku senangkan sampai Kau memanggil setiap kami. Kami nyatakan Yesus segalanya. Kaulah segalanya. Tepuk tangan yang baik bagi Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, nama yang dahsyat, nama yang indah, Yesus. Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari jemaat Tuhan, dari lubuk hatimu nyatakan, Tuhan Kau segalanya. Segalanya, Yesus. Kaulah segalaku. Tiada yang dapat melebihi untuk selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala.
Yesus, Yesus segalanya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus setia. Walau dunia tidak setia, Yesus setia. Yesus setia. Kami memuji-Mu, diberkati Kau, dimuliakan Kau, ditinggikan Kau dengan pujian. Sembah hati kami, hati yang kami beri dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah dalam hadirat-Mu. Kami temukan kedamaian, kami temukan jawaban pergumulan kami. Yesus, Engkau jawaban hidupku, Kau setia dalam hidupku, Kau kota bentengku, Kau batu karangku, Kau sahabat setia. Irana mata kana masya, ya malalabo. Saudara bebas menyembah Tuhan, saudara bebas menyembah di hadirat Tuhan, sebab akan tiba saatnya Tuhan berkenan atas penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran akan janji Kristus, kebenaran akan firman Tuhan. Kami mengajak kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Ekspresikan betapa Kau mengasihinya, ekspresikan Kau bersyukur. Terima kasih. Engkau yang datang bersama keluarga, boleh saling bergandengan tangan. Rabatakana masyana lalabo. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. We glorify Your name, we glorify Your name. Yang sakit berkata, ku sembuh di dalam hadirat Tuhan. Yang terluka berkata, Tuhan terima kasih, Engkau jawaban atas hidupku. Kau membalut lukaku, Kau menjadikanku pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Yang merasa sendiri mendapatkan sahabat terbaik, Yesus setia di setiap pergumulan hidup kami. Mari jadikan Dia pertolongan satu-satunya di dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara, bahkan yang terutama di dalam keluarga saudara. Undang Yesus di dalam keluargamu, so Dia akan bawa keluargamu terus naik, menggenapi amanat agungnya, janji-janjinya di dalam hidup kita. Yang mau dipakai Tuhan, angkat kedua tangan kita, nyatakan pada Yesus, pandang wajah Yesus, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah mening. Sekarang ku memuja-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Nyanyikan dari hatimu, mari para penyembah Tuhan katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah menyia.
Kamilah setiap perbuatanmu, kamilah biji matamu Tuhan. Allah yang mulia, Agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Amin. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Berikan tepuk tangan di atas kepala, sama-sama katakan, sekarang ku memujimu Tuhan. Declare. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup kami agar indah. Sekali lagi saudaraku, sama-sama katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah, agar indah, agar indah, agar indah, agar indah bagi Yesus. Ketika Roh Allah ada di tempat ini, Amin. sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan ketika Roh Allah ada di tempat ini, dinyatakan dikuduskanlah dan jadikanlah mesbah tempat ini selama-lamanya. Amin. Dan kamilah umat-umat penyembahmu yang menanti-nantikan engkau dengan Amin. tidak jemu-jemu. Terima Amin. kasih Bapa, kami mau lebih lagi bersuka cita mengingat kebaikan Tuhan terlalu banyak dalam hidup kami. Amin. Dipuji dan dimuliakan Engkau dan bertahtalah di atas sembah pujian kami. Hanya dalam satu nama kami menyembah Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Yang mau lebih lagi menyembah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Boleh berikan tepuk tangan, boleh berikan jabat tangan, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Penyembah-penyembah Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Amin. Bersuka cita di hadirat Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Naikkan syukur di hadirat Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan tidak boleh jaim. Amin. Gerakan tubuh saudara, nikmati perkenanan Tuhan. Amin. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, mari menari, ku tak akan berhenti, meninggikan namamu selalu, menari, kau muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan pilih hanya untukku. Serahkan ye 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 ye. Yesus baik. Kami menari-nari di altar Tuhan karena tahu hari
Jemaat GSJA menari, ku tak akan meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Saya yakin bisa lebih dahsyat lagi, katakan. Takkan berhenti memuji. Pastikan saya lihat saudara menari di hadirat Tuhan. Amin. Tuhan baik, selamanya baik. Itu yang kami pegang dan kami percayai. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Oh, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Oh, oh, oh. Ku tak akan selalu dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau berikan kini, katakan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang Yesus beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Yesus beri dan kini hanya untuk Yesus. Planning-planning kita yang terlalu ribut itu tinggalkan. Mari berjalan bersama Tuhan. Kita ditebus dan Tuhan sendiri yang bawa kita ke dalam kemuliaannya. Amin. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Come on, music. Tuhan kekuatan, gunung batu, pertolongan kami yang teguh. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, 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 oh. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Umat-umat yang mau bersyukur katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Apa? Hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, tak berhenti dariku. Lihat kiri kanan saudara, katakan percaya. Percaya, percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, oh, oh. Dia gunung hatiku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, dia kota pelindung. One, two, three, go. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu aman. Musik memuji Tuhan. Kami umat-umatnya menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Selamanya dari tempat ini keluar mulut-mulut yang memuji Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Dengan iman, dengan iman. Walau bumi bergoncang, gunung dengan iman, namun kasih. One. Come on, ku mau selalu
boleh ya? Come on, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Tak pernah kau sekali-kali meninggalkanku Tuhan. Itu yang ku percayai, itu yang ku sadari. Yesus dahsyat. Tak pergi dariku kasih setiamu, tak pergi dariku kasih setiamu, tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Singers percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Keluar dari tempat ini, bawa keluarga saudara memuji menyembah Tuhan. Agar apapun masalahnya, terobos di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar. Amin. Kembali duduk di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ya, pertolonganku datang hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dan kami pegang firman-Mu selama kami hidup. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi ku Kau besertaku, tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Sekali lagi katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Tidak pernah Tuhan sekalipun meninggalkan kami. Tuhan mengamat-amati hidup kami. Tuhan menolong hidup kami. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat
bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang baik bagi Dia. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ya, aku berserah ampunan Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Situasi dunia yang tidak pasti. Tetapi satu hal yang kita tahu, saudaraku, di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Di dalam Yesus tiada maut. Di dalam Yesus pasti mengalami terobosan. Dan di dalam Yesus pasti ada sukacita yang dunia Amin. tiada mungkin bisa berikan. Yes. Kita mungkin tidak saling mengetahui problema badai apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Kita masing-masing memiliki badai gelombang yang sama. Tetapi saya yakin dan percaya kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus, yang padanya marilah kita taruhkan kepercayaan penuh. Mari percaya, mulai siang ini katakan, Yesus, aku percaya padamu. Aku taruh harapanku, aku datang menyembahmu, aku disembuhkan olehmu, aku bergairah dalammu, aku diselamatkan olehmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia yang memelihara kehidupanmu. Jangan takut, jangan bimbang, mari optimis, tegas, tegar di dalam Tuhan. Sebab itu adalah mental setiap kita yang terus mengandalkan Tuhan. Engkau yang mau mengandalkan Tuhan, tepuk tangan yang baik, tepuk tangan yang dahsyat. Sorakan, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku
Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tuhan pertolongan kami, Tuhan Allah kami yang dahsyat, yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk pujian, penyembahan yang kami naikkan sebagai ucapan syukur kami atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti Tuhan, dimampukan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan buat kita semuanya pada hari ini untuk boleh duduk di dalam gereja. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang tidak bisa duduk di gereja karena hal-hal yang membuat mereka itu tidak bisa duduk. Mungkin karena penyakit, mungkin karena pergumulan, dan banyak hal. Tapi pada hari ini kita bersyukur, amin. Masih bisa memuji Tuhan, membuka mulut kita, menaikkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Di sisi yang lain banyak orang tidak bisa membuka mulut oleh karena banyak hal juga. Patut dan harus kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah pertolongan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, situasi dan kondisi dunia yang tidak menentu, yang tidak pasti, yang pasti hanya Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi oleh karena itu mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berserulah kepada Tuhan. Panggillah Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang senantiasa siap sedia untuk memberikan pertolongan. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 121. Kita baca 2 ayat. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita ayat pertama, nyanyian Ciara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tema firman Tuhan, pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai orang percaya kita harus memastikan diri kita menganggap atau mengambil satu keputusan bahwa pertolongan yang pantas, yang layak, dan yang harus saya pegang dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Amin. Jangan mencari pertolongan ke tempat yang lain, ya. Jangan mencari pertolongan kepada orang pintar, kepada dukun, kepada roh nenek moyang, kepada saudara-saudara kita yang mampu secara manusia menolong, tetapi mintalah pertolongan kepada Tuhan karena pertolongan daripada Tuhan itu sempurna. Ya, pertolongan dari Tuhan itu sempurna. Pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan seperti waktu kita Bapak Ibu ya. Nanti salah tafsir lagi. Ya, kapan waktunya Tuhan? Terserah Tuhan. Amin. Jangan bilang sekarang Tuhan, jangan bilang seperti itu. Terserah Tuhan. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita terserah Tuhan. Yang terpenting tugas saya, yang terpenting tugas kita mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pertolongan. Kenapa seperti itu? Kenapa Raja Daud berkata hanya Tuhan pertolonganku? Karena banyak orang di sekelilingnya dulu melihat, ya, banyak orang mengandalkan pertolongan itu kepada kuil-kuil, kepada patung, kepada batu besar, kepada gunung yang besar, kepada pohon yang besar, menyembah di sana seolah-olah itu bisa menolongnya. Ya, seperti itu Bapak Saudara-saudara. Ketika mereka itu mau pergi berziarah ke Israel, mereka itu melakukan perjalanan yang jauh, ya, merayakan ada perayaan-perayaan yang khusus yang mereka rayakan seperti Paskah, ya, hari Pondok Daun, ya, bagaimana mereka memperingati mereka keluar dari tanah Mesir di perjalanan sampai mereka tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka harus rayakan itu, mereka harus bersuka cita. Ya, karena mereka merasakan bahwa Tuhan pertolongan. Nah,
Waktu mereka di dalam perjalanan berarti pasti atau banyak masalah pergumulan yang mereka hadapi. Sama seperti dalam perjalanan hidup kita. Siapa yang tidak ada pergumulannya di sini? Ada yang menjamin tidak ada pergumulannya? Tidak ada. Yang tidak ada pergumulannya ada di ya, jadi yang tidak ada pergumulannya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sudah menghadap Tuhan. Ya. Ada satu cerita seperti dokter. Ada orang sakit datang berobat. Sakitmu apa? Ini. Oh, ini obatnya ini. Yang lain datang lagi, apa penyakitnya? Diperiksa, ini obatnya ini. Itu pertolongan manusia. Salah satu ada yang bertanya begini, setelah dia datang kepada dokter, kata dokter, ya kenapa bu? Yang menyembuhkan itu sebenarnya bukan dokter, tapi siapa? Tuhan. Ada yang tahu jawabnya dokter itu apa? Kalau sekarang, baik bu, saya salam ibu, sekarang pergilah kepada Tuhan. Nah itu baru tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara-saudara, udah menghadap Tuhan. Udah meninggal maksudnya. Ada di tanah kusir, ada di tempat-tempat yang lain. Selagi kita masih di dunia ini, jangan katakan itu, kenapa ini ada Tuhan? Kenapa masalah ini? Kenapa pergumulan ini? Kapan selesai? Kapan berakhir? Sekali lagi berakhir apabila kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Berakhir masalah di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datangnya pertolongan. Mungkin Raja Daud juga melihat ke Gunung Sinai, waduh di gunung itu luar biasa, Tuhan di sana dulu berdiri. Ya, Tuhan dulu berjanji di sana kepada umatnya. Dia melihat betapa besar. Bahkan ada orang menafsirkan juga gunung itu juga adalah salah satu sebagai tembok apa? Tembok pertahanan. Kalau diserang orang kita di balik gunung kan nggak bisa kan? Bukan berarti gunung itu menjadi andalannya. Ini adalah salah satu ilustrasi contoh. Jadi Tuhan itu melebihi gunung. Tuhan itu melebihi segala-galanya. Tuhan itu mampu melakukan apa yang dapat dilakukan dalam hidup kita. Amin. Mampu kalau kita percaya. Nah, jadi di dalam perjalanan hidup mereka, ketika mereka mau merayakan perayaan-perayaan itu, mereka harus menghadapi banyak masalah. Tapi mereka harus berjuang sampai kepada di mana mereka bisa bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang, kalau hujan sedikit, alasannya gembala hujan nggak bisa datang. Ya kan? Motor saya macet mogok. Mati. Untung nggak dijawab gembala, kan ada ojek. Ya kan? Seperti itu. Banyak alasan orang seperti itu, tetapi Gereja Besar Baru hebat. Tidak ada seperti itu, rajin semua ya. Amin. Di tempat lain banyak seperti itu. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman saya mungkin yang sudah 50-an ke atas di Bukit Tut. Ya. Sederasa apapun hujan itu, kalau namanya ke gereja Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau di kampung daun pisang, kalau ada daun pisang itu jadi payung. Pakai plastik, celana diangkat seperti ini. Supaya tidak basah, sepatunya atau sendalnya diangkat. Tidak ada alasan itu tidak datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pertolongan satu-satunya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita berkata Tuhan adalah pertolonganku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gembalaku. Tapi ketika datang sedikit masalah, kita tidak datang lagi ke gereja. Kita ada alasan ini, kita ada alasan itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita pantas mengatakan bahwa Tuhan adalah pertolonganku? Apa kata Tuhan? Seandainya Tuhan bisa jawab. Kira-kira apa ada yang di pikiran kita jawabnya Tuhan? Kamu bohong. Kamu hanya berbicara dalam mulut, tapi hatimu tidak sesungguhnya mengatakan aku pertolongan yang sesungguhnya. Kalau kamu mengatakan aku pertolongan, situasi apapun, pergumulanmu, kondisimu,
Berusahalah untuk datang kepada Tuhan. Sampai air mata pun. Ya. Berusahalah untuk datang kepada Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pertolongan kita. Bukan hanya pertolongan biasa, tapi dapat diandalkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kepada manusia mungkin kita bisa kecewa. Kita mungkin, Bapak bisa tolong saya, bisa. Tapi bisa berjanji, tapi bisa juga mengingkari. Tapi Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan ungkapkan, apa yang Tuhan firmankan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kita meresponnya? Apakah kita percaya atau tidak? Itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Yang membuat kita kadang-kadang di dalam masalah itu membuat kita merasa lelah, merasa tidak berdaya. Oleh karena ungkapan kita itu tidak sesuai dengan perilaku. Tadi pagi saya bercerita tentang tadi malam saya berkunjung kepada, saya katakan bapak saya, karena dia yang tertua keluarga dari kampung saya itu di Jakarta ini. Dia bilang itu, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan hampir 40 tahun. Umurnya udah hampir 75 lebih. Dulu tidak ada gereja bisa didirikan, mengurus ini dan lain sebagainya. Kami ada dulu 5 orang katanya. Dan semua udah meninggal, hanya aku yang tinggal sekarang. Tapi kenapa saya bisa sakit? Kenapa Tuhan? Apa maksudmu? Nah, bertanya seperti itu. Saya sendiri juga sebenarnya, aduh bapakku ini. Apa maksud Tuhan? Saya bilang jelas maksudnya Tuhan ada. Supaya Bapak itu tetap mengandalkan Tuhan. Tetap membuat Tuhan itu satu pertolongan. Dan jangan pernah berkata, kurang apa aku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, aku sudah memberikan perpuluhan paling banyak. Aku sudah rajin memberikan persembahan syukur. Aku sudah memberikan ini. Nanti jadi seperti orang Farisi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang membuat Tuhan itu adalah pertolongannya, dia tidak pernah memperhitungkan. Dia hanya fokus kepada Tuhan, memberikan dirinya kepada Tuhan. Dalam ini dia tidak memikirkan orang lain, dalam arti begini, apapun kata orang. Ya kan? Ada kalanya kita memang tidak disenangi orang kalau kita itu datang kepada Tuhan berbeda dengan orang lain. Ya kan? Jadi jangan hanya orang datang ke gereja itu kalau Natal, ini kebiasaan orang Kristen banyak yang seperti ini. Kalau datang ke gereja Natal, pertama, yang kedua, kalau anaknya menikah. Tuh, setelah itu kalau anaknya dibaptis, itu baru datang ke gereja orang tuanya. Jadi paling-paling tiga itu setahun, 3 kali itu. Ya, ada pernikahan, ada baptisan, ada Natal. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh bayangkan bagaimana dia berkata Tuhan adalah pertolonganku. Ya. Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Dan coba kita berpikir dalam diri kita, seandainya aku Tuhan, seandainya nih, ya. Seandainya aku Tuhan, bagaimana saya menilai orang itu? Nah, seperti itulah respon kita sebenarnya kepada Tuhan. Tuhan, ketika aku mengungkapkan hati saya, perasaan saya, dari mulut saya ini bahwa Tuhan adalah pertolonganku, akan kuwujudkan dengan segala hal, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan rajin, bersekutu, baik itu doa. Ya. Pokoknya kalau ada kesempatan, bukan karena hal yang memang tidak bisa hadir, usahakanlah hadir. Baik itu KA, baik kelompok doa dan lain sebagainya, apapun itu yang membuat kita rohani kita semakin dekat kepada Tuhan, lakukanlah itu. Itu salah satu atau sebagian yang bisa kita lakukan sebagai wujud daripada bahwa kita mengatakan bahwa Tuhan adalah pertolongan. Bukan sebagai balasan baik kita, tetapi akibat dari perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, apapun yang kita lakukan. Apapun Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, apapun yang kita lakukan tidak bisa. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi tantangan
Ya, di dalam kehidupan kita. Kalau ada dikatakan Tuhan adalah pertolonganku, ya nyanyian Raja Daud, dari aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan pertolonganku? Kalau dia berkata seperti itu, ada masalah enggak? Berarti ada masalah. Dari manakah pertolonganku? Kalau saya berbicara, aduh, dari mana pertolonganku? Berarti ada masalah. Ya. Berarti ada masalah berarti saya melihat di sini kita harus jujur terhadap diri kita. Yang pertama kita harus jujur terhadap diri kita, Bapak Saudara-saudara. Kejujurannya apa? Akui bahwa kita tidak mampu. Akui diri kita tidak sanggup. Jangan kita berkata, aku mampu. Aku bisa, tidak perlu bantuan orang lain. Harus jujur bahwa kita manusia yang terbatas. Kita mengakui manusia yang lemah. Kita mengakui diri kita jauh dari sempurna. Harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau enggak jujur nanti ego kita yang muncul. Menganggap bahwa tidak perlu Tuhan. Tidak perlu orang lain. Saya mampu. Saya pintar. Saya cerdas. Apapun bisa saya lakukan. Kesombongan yang muncul. Jadi kita harus jujur. Makanya Raja Daud jujur. Aku tidak bisa Tuhan berbuat apa-apa. Hanya Tuhanlah pertolonganku. Mazmur 62 kan. Hanya dekat Tuhan saja aku dekat. Dari badannya lah pertolonganku. Mazmur 62. Dialah gunung batuku dan lain sebagainya. Bapak saudara-saudara. Dia banyak membuat perumpamaan seperti itu. Karena Tuhan itu sama melebihi daripada gunung. Bahkan dikatakan Yesus itu seperti batu karang. Kita lihat batu karang itu di tepi laut, di tepi pantai. Sebesar apapun ombak, duar, tetap berdiri teguh. Sebesar apapun ombak itu, duar, tetap berdiri teguh, tidak bergeming. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, boleh datang, boleh. Tapi tidak menjadi masalah ketika kita katakan Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah pertolonganku, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Jangan tegang Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jadi harus jujur terhadap diri sendiri. Kemudian terbuka kepada Tuhan, jangan menutupi, jangan dibawa sendiri. Orang yang memendam diri sendiri itu menjadi penyakit Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan termasuk masalah pergumulan ataupun dari orang lain, dari siapapun, jangan dipendam dalam hati, itu jadi penyakit. Terus terang kepada Tuhan. Terbuka kepada Tuhan. Kalau tadi udah jujur, tidak mampu saya Tuhan, baru utarakan. Nih Tuhan begini, Tuhan seperti ini. Masih ingat ketika Hizkia mau sakit? Sebelum dia sakit kan dia mau diserang. Ya kan? Dia datang kepada Tuhan. Tuhan dia datang ke gereja. Dia langsung ke rumah Tuhan datang Bapak saudara-saudara. Di sana dia buka isi surat itu. Dia jelaskan kepada Tuhan ini. Seperti itu juga lah kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Utarakan isi hatimu. Ya, bercerita kepada Tuhan seperti Hana. Ya kan? Dia curahkan isi hatinya, apapun kata orang lain, aku bersama-sama dengan Tuhanku. Mau dibilang orang gila ke orang sinting, pokoknya aku berdoa sama Tuhan. Saya tidak mau peduli. Ya, ketekunan dituntut seperti Hana. Walaupun Nabi bilang, kamu perempuan yang kurang baik lah, kira-kira begitu. Tapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Harus kita berbicara kepada Tuhan. Mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Tentang apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Kisah Rasul 2 ayat 21 demikian bunyinya. Kisah Rasul 2 ayat 21. Ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru, berteriak, minta tolong. Cuman itu satu-satunya jalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan berteriak kepada saya. Jangan berteriak kepada gembala. Berteriak kepada Tuhan. Ya, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, situasi saya seperti ini, kondisi saya seperti ini Tuhan. Saya butuh pertolongan. Nah kalau kita udah bilang butuh pertolongan, berarti Tuhan menjadi pertolongan kita. Tuhan yang menjadi andalan kita.
Kemudian Yeremia 33 ayat 3 yang sering ini saya ungkapkan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar. Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan membuka pikiran kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat Tuhan akan tunjukkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan nyatakan. Tapi harus ada teriakan kepada Tuhan, harus berseru kepada Tuhan. Jangan berdiam diri saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Nyatakan semuanya kepada Tuhan. Kemudian setelah tadi jujur kita kepada Tuhan dan terbuka, berteriak berseru, yang kedua percaya dari pertolongan Tuhan. Ya, harus percaya juga, jangan hanya berteriak, kalau nggak percaya percuma. Ya, harus disertai dengan percaya. Mazmur 27 ayat 10. Ya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Nah, garis bawahi, namun Tuhan menyambut aku. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu, amin. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Tuhan itu setia. Tuhan itu tetap fokus kepada kita. Tuhan itu memperhatikan, menilik setiap hati kita. Dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku. Ayah dan ibu itu yang paling menyayangi kita sebagai anak. Terlebih-lebih lagi Tuhan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan kita. Kemudian Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Itu yang harus kita garis bawahi. Tuhan tidak akan melupakan engkau. Yesus tidak melupakan engkau. Orang lain bisa melupakan kita Bapak Saudara-saudara. Ayah kita bisa melupakan tidak apa-apa. Ibu kita bisa melupakan kita enggak apa-apa. Tapi Yesus tidak pernah melupakan kita, amin. Ke surga itu bukan boncengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hati-hati ya. Saya tidak bisa bonceng istri saya, anak saya ke surga, enggak bisa. Masing-masing. Ya. Tapi dari kita sebagai orang percaya memberikan contoh yang baik supaya mereka mengikuti yang baik. Kita percaya kepada Tuhan supaya mereka percaya. Tapi enggak bisa boncengan seperti naik motor, enggak bisa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau bisa seperti itu, ya yang lain itu biasa enggak usah ya, saya aja, nanti saya bawa kalian. Ya, enak ya kalau begitu. Tidak bisa seperti itu masing-masing. Jadi keputusan itu harus pribadi. Ya, keputusan itu harus pribadi. Kita harus memberitahukan kepada orang-orang di sekeliling kita, keputusan itu harus pribadi kamu. Saya hanya memberitahukan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Percayalah kepadanya. Walau orang lain tidak menghiraukan kamu, tidak mengasihi kamu, kamu terusir, teraniaya. Tetapi Tuhan sayang kamu. Ya, sedih ya. Kalau ada orang lain tidak mengasihi kita, tidak menyayangi kita, tapi menjauhkan kita. Ya, sedih enggak? Sedih, tapi lebih sedih lagi apa? Apa Bapak Ibu? Lebih sedih lagi kalau kita jauh daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjadi andalan hidup kita. Itu yang lebih menyedihkan kalau tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ya. Dari awal tadi Mazmur 27. Saya kembali, saya sangat mengimani firman Tuhan ini, sangat menyentuh di dalam hati.
sekalipun ayahku, nih, sekalipun ayah, sekalipun ibu meninggalkan saya. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Tuhan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara, melebihi dari segala sesuatu. Ya. Berarti tidak ada bandingannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada bandingannya apapun di dunia ini. Kenapa seperti itu? Itulah yang membuat Tuhan berkorban bagi manusia, bagi kita. Jadi kita kan bukan ditebus dengan apa? Uang, rupiah yang diciptakan oleh pemerintah, bukan itu. Ditebus dengan 1 miliar, kamu 1 triliun, kamu ini. Tidak seperti itu. Dengan uang tidak bisa, tapi dengan apa? Dengan darah yang mahal. Sampai sebegitunya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya dia tidak mengingkari, tidak bisa mengingkari pengorbanannya itu, nggak bisa. Ya. Karena tidak bisa mengingkari pengorbanannya itu, maka dia harus berjanji di dalam dirinya untuk tetap mengasihi bagi orang yang percaya. Nah sekarang apakah kita percaya atau tidak, itu masalahnya. Apakah kita membuat Tuhan pertolongan kita atau tidak. Tapi gereja GSJ Pasar Baru, Tuhan adalah pertolonganku. Amin. Ya, itu harus ada dalam hati kita. Dunia boleh lenyap. Perang boleh terjadi, terserah apa kata dunia. Tapi Tuhan adalah pertolonganku, itu harus ada. Situasi dunia ntar lagi nggak tahu, kita perang dunia ketiga kita nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan menyertai kita. Itu yang pasti. Itu yang kedua, percaya akan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, setelah jujur di hadapan Tuhan dan percaya akan pertolongan Tuhan, yakini penyertaan Tuhan atau pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakin, harus yakin. Jangan cuma percaya. Ya percaya dah, tapi nggak di dalam hati nggak yakin gitu. Ya percaya aja dah. Ada orang begitu, percaya nggak Pak? Ya percaya sih. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, harus punya iman yang teguh. Ya kan? Kalau A, ya A. Kalau B, B. Jangan pelin-pelan. Orang ke timur, kita ke timur. Orang ke selatan, kita ke selatan. Kita harus punya tujuan sendiri. Yaitu berfokus kepada Yesus. Yakin penyertaan Tuhan. Keyakinan kita apa? Kenapa kita yakin penyertaan Tuhan? Apa alasannya? Harus ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Roma 3 ayat 3. Ya. Alasannya karena Tuhan setia. Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak dapat Bapak Ibu Saudara-saudara. Apapun yang lakukan manusia tidak dapat membatalkan kesetiaan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, apapun yang dibuat dunia ini tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, karena sebegitu hebat pengorbanan Tuhan, itu membuat kesetiaannya itu tidak bisa dibatalkan. Dengan darah yang mahal, bukan emas dan permata, tapi darah yang mahal. Itu membuat kita percaya, yakin, ya, bahwa Tuhan adalah pertolonganku. Kemudian Mazmur 121 ayat yang keempat dalam pembacaan kita tadi. Menunjukkan kesetiaan Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siang malam Tuhan tetap setia menjaga kita, amin. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah memalingkan wajahnya, ntar nanti dulu. Ya. Atau ditinggal nanti ya. Tidak pernah seperti itu. Tuhan itu siap sedia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kemudian Ulangan 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Kita catat Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya
dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, Tuhan itu setia kepada orang yang memegang setia kasih setianya Tuhan. Ya. Tuhan itu setia kepada orang yang memegang kasih setianya Tuhan. Amin. Jadi tidak bisa membatalkan apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Perjanjiannya itu kekal. Perjanjiannya itu tidak bisa diputus. Perjanjiannya itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun hakimnya. Karena hakim yang paling adil, yang paling agung adalah Allah sendiri. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan. Wah, hukum daripada Kristus itu batal. Keselamatan tidak terjadi, penyertaannya tidak terjadi, tidak ada yang bisa membatalkannya. Kemudian 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Setia Bapak Ibu Saudara-saudara, memelihara kita dari yang jahat. Berarti dilingkupi, dilindungi, dinaungi Bapak Ibu Saudara-saudara, amin. Dijaga, dibentengi. Jadi jangan pernah takut, jadikanlah Tuhan sebagai pertolongan kita. Jadikanlah Tuhan itu sebagai andalan kita. Dan kemudian yang terakhir, jangan terpaku pada keadaan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti tadi saya singgung, jangan dipendam, jangan terpaku. Aduh, kenapa ini masalah? Aduh, kenapa ini? 3 kali bilang aduh, bisa jatuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jangan terpaku kepada masalah itu. Terpakulah kepada Tuhan, terpanalah kepada Tuhan. Ya, kagumlah kepada Tuhan. Ya, karena masalah itu ada maksudnya, ada tujuannya Tuhan. Tidak asal dibuat. Kecewa dong Rasul Paulus. Ya kan? Kecewa dong, secara manusia kecewa kalau tidak ada tujuan penyakit di dalam dirinya. Tuhan katakan itu, dia berdoa dulu sebelum Tuhan katakan. Tuhan kenapa tidak sembuhkan? Tuhan bilang itu, udah Rasul Paulus. Cukup kasih karunia aku kepadamu. Dalam kelemahan itulah yang kau kuat. Maka itu yang membuat dia tegar hatinya. Ada tujuannya. Kalau saya ambil itu penyakit kamu sembuh, nanti kamu sombong. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Ya. Sama seperti bapak saya tadi yang di Tangerang saya bilang itu. Apa yang tidak saya buat? Bapak, penyakit ini membuat bapak itu dekat kepada Tuhan. Mengingatkan Tuhan mengasihi bapak. Ya kan, seperti itu. Kalau dia merasa sehat terus, lancar terus semuanya, seolah-olah dia yang membuat sesuatu itu terjadi semua. Bapak saudara-saudara, yang terjadi apa? Tinggi hati, sombong. Kalau dibuat seperti supaya dia merasakan bahwa, oh iya, ternyata tidak bisa tanpa Tuhan itu. Ternyata tanpa Tuhan saya tidak berbuat apa-apa, tidak bisa. Nah, saya harus sadar seperti itu. Saya ingatkan Rasul Paulus, Bapak ingat? Bagaimana dia sampai Tuhan panggil? Ada tetap penyakit itu? Ada. Itu membuat dia supaya dekat kepada Tuhan. Supaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga lah Bapak. Jadi jangan terpendam di dalam penyakit. Terpaku dalam, aduh kenapa saya sakit? Kenapa begini? Saya sudah begini, sudah begitu. Tuhan, apa yang tidak saya lakukan buatmu? Apa maksudmu buat begini? Ya kan? Kayak kita kepada orang lain. Kenapa kamu begitu? Tidak seperti itu. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik selalu bagi orang-orang yang mengasihinya. Ya. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, jadi jangan terpaku pada keadaan yang kita hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada jalan keluarnya, tidak buntu, tidak berboden. Ada jalan lain yang Tuhan buat. Sehingga kamu dapat menanggungnya.
berarti yang Tuhan buat itu bisa kita panggul, ibaratnya bisa kita bawa kemana-mana, kita bawa dengan bebas saja kita berjalan, tidak menjadi beban, tidak berat, karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan bilang bisa kita tanggung, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kemudian Matius 28 ayat 20. Ini ayat apa ini? Ayat yang biasa kita hafal, amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 20-nya. Bagian B saya baca, satu ayat saya baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, mari kita baca bagian B sama-sama. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Kita buat Tuhan menjadi andalan kita, amin. Dan saya tutup firman Tuhan dengan kesimpulan Roma 8 ayat 23. Kita akan baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 23 ini semuanya banyak yang hafal ini, namun kita akan baca bersama-sama semuanya. Roma 8, 23. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan karena Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami menjadikan Tuhan pertolongan kami, kekuatan kami, andalan kami Tuhan. Walau banyak tantangan pergumulan dalam menjalani hidup kami, dalam usaha, pekerjaan, keluarga kami, semuanya itu Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya untuk taburan firman-Nya. Setiap kita diberkati, amin. Biar firman yang ditaburkan boleh bukan hanya kita dengar, tetapi boleh menjadi pelita langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tidak terasa sudah mau Natal Bapak Ibu ya. Persiapkan hati kita menyambut Natal kelahiran Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita. Amin. Dan pastikan jangan salah ambil tiket. Nanti beda konsumsi. Takutnya nanti firmannya itu dapat kurang kenyang Bapak Ibu. Karena dapatnya konsumsi anak-anak. Amin. Kami mengundang sama-sama kita bangkit berdiri hadirat Tuhan. Kita berada di penghujung ibadah kita pada pagi siang ini. Boleh dong minimal 4-5 rasanya cukup. Berikan jabat tangan yang terbaik. Katakan aku mengucap syukur melihatmu. Sampai ketemu kembali kita di ibadah minggu depan. Tetap bersuka cita, tetap andalkan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Katakan, oh my life, 'cause all my life you have been faithful. Oh my life, all my life you have been so good. With every breath I will sing of the goodness. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan, oh my life you have been faithful. Oh my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness.
pujian syukur kami naik di hadapan Tuhan kembali. Karena Tuhan sudah begitu memberkati kehidupan kami. Ibadah kami yang pertama Tuhan sudah memberkati. Ibadah yang kedua juga tidak kalah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang ajaib, yang dahsyat. Sudah memberkati kami dan sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Di situ ada roh kami berjumpa dengan Roh Kudus. Menyatukan kami untuk kami mengalami terobosan daripada Allah. Bagaimana kami bersikap seketika kami ada dalam masalah. Tetap saja firman Tuhan datang bagi kami. Penolong kami satu-satunya adalah Yesus Kristus. Sudah dapat dibuktikan dan diandalkan setiap hari, setiap saat. Tuhan mengingatkan kami kembali, kami tidak sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan kami. Sekalipun orang tua kami melupakan kami, namun Bapa di surga tidak pernah melupakan kami. Tuhan teruslah Allah, nyatakan kekuatan kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tegar, yang tetap berdiri dalam situasi apapun juga. Karena ketika kami berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan datang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini kembali kami berseru memanggil Tuhan. Ya Allah ya Bapa, jikalau ada di antara kami saat ini yang merasakan tubuh kami kurang sehat, di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang dengan kesehatan kesembuhan daripada Allah. Amin. Kuasa bilur Yesus menjamah. Kuasa nama Yesus memberikan kami kemenangan. Amin. Kuasa darah Yesus menguduskan kami hingga kami layak pulang dengan kemenangan daripada Allah. Kesembuhan pun terjadi. Inilah iman kami Allah. Kami berseru dalam doa didasari dengan iman yang percaya Yesuslah penolong kami satu-satunya. Amin. Penolong dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan memulihkan terus keluarga kami. Sehingga kami memiliki keluarga yang berkemenangan. Oleh karena Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga mau mengalami kemenangan di dalam pekerjaan usaha kami. Mungkin di sana ada tantangan. Mungkin di sana ada rasa tidak nyaman. Tuhan tolong berikan kami kemenangan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk kami bekerja mencari nafkah. Di situ ada kemenangan, ada pertolongan daripada Allah. Sehingga kami tetap mengatakan pertolonganku adalah Allahku. Amin. Orang mungkin tutup mata atau melihat kami dengan sebelah mata. Tapi mata Tuhan selalu memandang kami. Karena kami bergantung penuh kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kalaupun di tengah-tengah keluarga kami saat ini ada pergumulan, kami percaya Tuhan, keluarga kami serahkan, kami bawa kepadamu. Kami mohonkan berkat, kemenangan daripada Allah. Sehingga di dalam keluarga kami ada kebahagiaan berasal daripada Roh Kudus. Ada damai yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami boleh tinggal di rumah dengan tentram karena melibatkan Allah, penolong yang setia. Janji-Mu Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami beberapa hari ke depan Allah. Kami akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami akan mengadakan perayaan Natal. Terima kasih buat dana-dana yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga buat dana-dana yang akan Engkau alirkan kembali untuk kecukupan daripada perayaan Natal ini. Kami bersyukur, kami beriman, memiliki Allah yang hidup, Allah yang siap menolong kami dengan berbagai macam cara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena jemaat Tuhan boleh hadir saat ini. Tuhanlah memberkati umat-Mu. Kami berdoa buat istri daripada Bapak Tommy yang saat ini dalam proses persalinan. Tuhan tolong berikan Ibu Herlin kekuatan daripada-Mu. Sehingga babynya boleh lahir dengan selamat dan ibunya juga mengalami kesehatan daripada Allah. Tuhan Engkau-lah penolong kami. Sebagaimana Engkau menolong Cindy dan Hardy, demikian juga Tuhan akan menolong Ibu Herlin Pak Tommy. Tuhan terima kasih. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
Inilah waktu kami beriman dan mengimani pertolongan Tuhan buat Ibu Herlin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Setelah engkau diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman daripada yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sarmen, dan diberkati melalui pujian penyembahan yang sudah dipimpin oleh WR Singer pemain musik, dan merasakan ibadah ini nyaman karena ada multimedia dan juga asyar. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Ini doa kami. Memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati keluarga mereka. Dan sekarang kami kembali mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Allah. Haleluya, haleluya. Mata Allah, mata Tuhan Yesus tertuju kepada hatimu. Hati yang terbuka di hadapan Allah. Hati yang berserah di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus katakan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera daripada Allah Bapamu di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan engkau untuk bertahan dalam setiap situasi. Karena adab Tuhan menyertai dan menolong engkau. Oleh sebab itu terimalah berkat ini dengan sukacita. Karena Allahmu, Bapamu menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. Percaya your goodness is running out. Running out, your goodness is running out. Kebaikan Tuhan mengikuti hidup kami. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out to me. All my life you have been. Oh my life you have, takkan pernah berubah kasih setiamu. With every breath that I am, I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness forevermore. I will sing of the goodness. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.